Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan yang kelima, yakni tentang anuitas awal. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita akan membahas tentang anuitas akhir ya, yakni pembayaran yang dilakukan di akhir periode. Nah, kira-kira di anuitas awal yang merupakan pembayaran di awal periode itu modelnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep dari anuitas awal, saya akan menyampaikan beberapa kompetensi yang saya harapkan dari kalian setelah mengikuti perkuliahan ini bisa dipenuhi oleh kalian. Yang pertama adalah teman-teman bisa memahami konsep dasar dari anuitas awal atau anuitas yang dibayarkan di awal periode ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menghitung besarnya present value, besarnya nilai akumulasi, besarnya jumlah bunga, ataupun besarnya angsuran yang dihitung dengan asumsi anuitas awal. Yang ketiga adalah teman-teman bisa membedakan konsep dari anuitas awal dan anuitas akhir. Itu adalah kompetensi yang saya harapkan bisa kalian penuhi setelah mengikuti perkuliahan di pertemuan ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke teorinya. Materi pertama yang akan kita bahas di topik tentang anuitas awal adalah bagaimana cara menghitung present value ketika anuitasnya atau pembayarannya itu dilakukan di awal periode. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, bahwa nilai sekarang atau present value untuk anuitas awal itu kan didefinisikan sebagai nilai yang dibayarkan untuk mendapatkan pembayaran sebesar 1 setiap awal periode selama N periode. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah awal periode. Nah, di sini present value dari anuitas awal itu dilambangkan dengan A, N, kemudian ada titik 2 di A-nya. Silakan kalian perhatikan. Review lagi dengan materi di sebelumnya, yakni tentang anuitas akhir ya. Kalau anuitas akhir itu kan dilambangkan dengan huruf A kecil, kemudian N, baru di seperti ini kan, ada kotaknya. Nah, berbeda kalau di anuitas awal itu ada titik 2 di atasnya, itu yang membedakan antara anuitas awal dan anuitas akhir di simbolnya. Jadi perhatikan betul ya simbolnya ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya present value untuk anuitas awal ini bisa kita gambarkan seperti di gambar ini. Nah, silakan kalian pahami lagi perbedaan antara anuitas awal dengan anuitas akhir adalah untuk anuitas awal itu pembayarannya itu dimulai di waktu T sama dengan 0. Perhatikan. Sebesar 1 ya. Ini diasumsikan pembayarannya itu adalah 1 rupiah, misalkan per angsurannya itu 1 rupiah gitu. Jadi di anuitas awal pembayarannya itu dilakukan ketika T-nya 0. Misalkan kalian meminjam uang sebesar 1 juta, akan kalian bayarkan misalkan 10 bulan gitu, 10 bulan ya. Berarti angsurannya, misalkan angsuran yang kalian bayarkan itu adalah 100.000. Itu belum bunganya ya teman-teman ya. Misalkan kalian disuruh membayar pokoknya itu adalah 100.000 per bulannya sampai 10 bulan mendatang. Nah, biasanya kalau misalkan aplikasi atau penerapan dari anuitas awal ketika kalian berhutang 1 juta rupiah, maka ketika kalian menerima uang pinjaman tersebut itu tidak genap atau tidak penuh 1 juta biasanya. Biasanya dipotong, misalkan dipotong 120 gitu. 20.000-nya misalkan bunganya ya. Jadi yang kalian dapatkan itu tidak 1 juta penuh, tetapi hanya 880 misalkan. Itu kenapa? Karena uangnya itu dipotong sebagai angsuran awal gitu. Itu aplikasi dari anuitas akhir. Berbeda dengan anuitas awal, anuitas akhir itu kan biasanya dibayarkannya itu di T sama dengan 1. Ini untuk yang anuitas akhir teman-teman, yang kemarin kita bahas. Jadi dimulai dari T sama dengan 1, bukan T sama dengan 0. Jadi perhatikan ya. Nah, karena awalnya berbeda, awal pembayarannya berbeda, maka untuk anuitas awal itu dimulai dari T sama dengan 0 waktunya.
maka akan berakhir sampai T sama dengan N-1. Perhatikan ini. Jadi kalau anuitas awal, karena dia pembayarannya itu dimulai dari T sama dengan 0, maka dia berakhir di N-1 periode pembayarannya atau periode angsurannya. Berbeda dengan anuitas akhir. Kalau anuitas akhir itu kan angsurannya itu dimulai dari T sama dengan 1. Nah ini untuk yang anuitas awal ya teman-teman. Nah kalau anuitas akhir, karena dia dimulai di T sama dengan 1, ini awalnya itu di T sama dengan 1, maka untuk anuitas akhir itu dia akan berakhir di T sama dengan N. Ini itu perbedaan antara anuitas awal dan anuitas akhir. Jelas ya? Nah, selanjutnya berbeda lagi dengan anuitas akhir. Nah, kalau di anuitas awal, angsuran pertama yang dibayarkan adalah sejumlah 1. Nih, 1 saja. Nah, kenapa? Karena dia belum kena present value, belum dikalikan dengan faktor diskonnya yakni V. Berbeda dengan anuitas akhir ya. Kalau anuitas akhir, karena angsuran pertamanya dia sudah melewati 1 periode, misalkan 1 bulan. Jadi kalau misalkan pembayarannya itu per bulanan, maka kan karena anuitas akhir itu kan pembayarannya dibayarkan di akhir periode ya, tanggal tua gitu, di akhir bulan, maka kan dianggap sudah 1 periode, maka sudah dikalikan dengan faktor diskonnya. Tetapi karena di anuitas awal itu dibayarkan di awal periode, untuk angsuran pertama itu masih angka 1 atau besarnya angsurannya, belum dikalikan faktor diskonnya. Baru sampai di angsuran kedua atau periode kedua pembayaran, berarti di sini kan sudah harus dikalikan dengan faktor diskonnya sebesar V. Nah ini prosesnya langsung berlanjut. Ini ketika periode ketiga atau angsuran ketiga dikalikan dengan V lagi, jadi V pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan V pangkat N-1 atau ketika waktunya N-1 gitu untuk anuitas awal, maka kita dapatkan seperti ini. Nah nantinya sama seperti di anuitas akhir, maka jumlah total dari present value untuk anuitas awal atau disimbolkan dengan ini ya, AN kemudian ada titik 2-nya, itu sama dengan jumlahan dari present value tiap-tiap pembayarannya. Nah ini, jadi 1 ini kan angsuran di waktu pertama ya, di waktu ke-0 ditambah dengan angsuran di waktu yang ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya sampai angsuran di waktu ke N-1, bukan ke N lagi ya, tapi di N-1. Maka ini juga sama aplikasi dari deret teman-teman. Jadi silakan perhatikan, ini adalah aplikasi dari deret geometri, di mana suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah V, berarti rasionya kan bisa dicari dengan suku kedua V dibagi suku pertama 1, rasionya adalah V. Maka seperti yang sama konsepnya seperti di anuitas akhir, maka ketika kita menghitung ini ya sampai N-1, ini berarti kan ini jumlahnya, ini sebagai AN-nya ya, sebagai suku ke N-nya ya, maka pakai rumus yang SN sama dengan A kali 1 min V pangkat N dibagi 1 min V, sama. Ini tinggal dimasukkan aja A-nya 1 ini ya, A-nya 1 min V, V itu adalah rasionya, dipangkatkan N per 1 min V. Ini. Oh 1 min R, sorry, ini 1 min rasionya ya. Ini R, sorry, ini R rasionya. Nah ini nanti didapatkan ternyata untuk anuitas awal itu 1 min V pangkat N per 1 I dibagi 1 plus I. Nah ini karena I, ingat ya, karena I per 1 plus I itu adalah rumus dari tingkat diskon nih, maka persamaan yang di atas ini bisa berubah menjadi seperti ini. Ini ya, ini adalah mencari besarnya present value untuk anuitas awal. Ini 1 min V pangkat N, V itu adalah faktor diskon dibagi dengan tingkat diskonnya. Nah ini persamaan pertama. Nah persamaan kedua itu hanya diubah
karena faktor diskon itu kan sama aja dengan ini ya, 1/1 plus I ini ya, maka bisa diubah persamaan 1 itu sama dengan persamaan yang kedua, tinggal mengubah faktor diskonnya jadi 1 plus I pangkat min 1 ini ya, ini. Nah selanjutnya, maka kalau misalkan kita ingin menghitung present value atau nilai sekarang atau nilai tunai, biasanya diistilahkannya seperti itu, dari anuitas awal selama N periode dengan pembayaran periodik. Jadi R itu adalah besarnya angsurannya per periodenya itu, maka kita bisa menghitung nilai dari present value dengan anuitas awal adalah rumus yang ketiga ini. Jelas ya, jadi silakan kalian pahami bagaimana perbedaan antara anuitas awal dan akhir. Nah ini perbedaan antara anuitas awal dan akhir cuma di sininya teman-teman, jadi perhatikan. Rumus yang atasnya itu sama untuk mencari present value ya, jadi 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N, tapi untuk yang anuitas akhir itu dibaginya adalah I gitu ya, itu untuk anuitas akhir. Tapi untuk anuitas awal pembaginya itu bukan I tapi D atau tingkat diskonnya, jadi perbedaannya cuma itu ya, itu konsep dari anuitas awal. Nah selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang konsep cara mencari present value dengan asumsi anuitas awal, ini ada contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini diketahui jika jumlah angsurannya itu 10, berarti ini adalah N-nya 10 tahunan berdasarkan suku bunganya, berarti 4% ini adalah suku bunga efektifnya 4% karena dibayarkan per tahun dan 1 kali, dengan besar angsuran sebesar 1 juta, berarti ini adalah R-nya. Nah yang ditanyakan adalah berapa nilai tunai atau nilai present value atau nilai sekarang dari ini. Nah, berarti yang ditanyakan adalah A-nya. Nah bagaimana? Nah ini sudah ada, saya sudah menuliskan, nggak usah coret-coret ya, ini tinggal kalian baca aja karena gampang sekali. Kita berarti mengaplikasikan rumus yang ketiga ini. Nah ini, karena R-nya sudah diketahui, I-nya juga sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui, D-nya tinggal mencari aja. Nah ini maka menggunakan persamaan yang ketiga ini ya, R-nya 1 juta, N-nya itu pembayarannya berapa kali, periodenya adalah 10 kali pembayaran, maka besarnya nilai tunai atau nilai present value atau nilai sekarang dari angsuran ini adalah ini. 1 dikurangi 1 plus I pangkatkan min 10 dibagi D. Nah D ini bisa kalian hitung sendiri atau bisa langsung dimasukkan ke sini ya, bisa dihitung sendiri dulu, misalkan Bu hitung sendiri boleh, nggak apa-apa. D itu kan I dibagi 1 plus I, nih berarti kan 0,04 dibagi 1,04, tinggal dimasukkan atau langsung di sini juga nggak masalah. Ternyata besarnya nilai tunai ketika kita mengangsur 1 juta selama 10 kali pembayaran dengan tingkat bunga efektifnya 4%, itu nilainya adalah 8.435.000. Jadi nilai tunai adalah nilai yang sebenarnya sekarang harus ada gitu. Tetapi kan karena kita berhutang biasanya kan tidak punya uang ya, jadi hanya bisa mengangsur, ya berarti angsurannya sebesar ini gitu. Nah sebenarnya nilai tunainya ya segini, nilai yang sekarangnya disekarangkan itu ya sekitar segini, 8.400.000-an gitu. Itu cara menghitung nilai tunai atau present value dengan asumsi anuitasnya adalah anuitas awal. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, nilai akumulasi itu kan merupakan nilai masa mendatang dari anuitas awal yang dilambangkan dengan S.2N. Nah kalian perhatikan berbeda dengan anuitas akhir ya, dimana kalau anuitas akhir kan hanya SN seperti ini, tapi kalau misalkan anuitas awal sama di present value ya, itu pasti ada titik duanya. Jadi simbol titik 2 di atas huruf itu menandakan annuity due atau anuitas yang dibayarkan di awal periode. Nah di sini nilai akumulasi dari anuitas awal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini perhatikan gambarnya.
Sama seperti di present value, karena pembayarannya itu dilakukan di awal periode, maka angsuran pertama ini juga dilakukan di T sama dengan 0. Ini untuk nilai akumulasi. Jadi misalkan kalau teman-teman mempunyai uang sebesar 100.000 gitu, pengen nabung 1 tahun kemudian, jadi pengen nabung 1 tahun gitu. Nah, maka angsuran yang kalian lakukan atau pembayaran setoran awal itu saat itu juga. Jadi ketika kalian buka tabungan, kalian langsung menyetorkan uang sebagai angsuran pertama. Ini ya, kemudian masuk ke angsuran yang kedua, ini di waktu T sama dengan 1, kemudian angsuran yang ketiga itu di T sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, karena nilainya itu maju, jadi perhatikan ya, oh ya, di sini sampai dengan T-nya itu adalah N-1. Kenapa? Karena angsuran kan dilakukan di awal ya. Nah ini, angsurannya dilakukan di awal. Jadi ya tadi itu, kalau misalkan kalian ingin nabung 12 bulan, misalkan dalam 1 tahun kalian bayar angsurannya itu per bulan misalkan. Jadi kan ada 12 bulan. Karena kalian mengikuti anuitasnya adalah anuitas awal, maka kan pembayaran awalnya itu kan ketika T sama dengan 0 dan akan berakhir di T sama dengan N-1 ini. Jadi tidak sampai N ya. Kalau sampai N dan dimulai di T sama dengan 1 itu adalah anuitas akhir. Itu konsep dari anuitas akhir. Nah, karena ini adalah menghitung nilai akumulasi, maka kita nggak pakai faktor diskon, tetapi kita menggunakan konsep bunga. Nah ini, untuk N-1 itu kan karena dia itu nilai akumulasi atau menyimpan, maka kan nanti dikalikan 1 plus I di sini. Jadi perkalian dari bunganya itu dimulai di N-1. Kemudian N-2 itu kan berarti dikalikan 1 plus I pangkat 2 ini. Karena ingat ya, kalau di anuitas konsep bunganya itu adalah bunga majemuk. Kemudian sampai di misalkan ini ya, di ketika T-nya 2 dikalikan dengan 1 plus N-2. Kemudian untuk yang T-nya 1 itu 1 plus N-1 dan seterusnya sampai ini ya, yang terakhir ini berarti 1 ditambah N dipangkatkan 1 ditambahkan I dipangkatkan N ini. Jadi konsepnya seperti ini, mengikuti ya, nanti N-nya berapa mengikuti perkalian dengan bunganya berapa itu mengikuti N-nya, periode pembayarannya itu berapa kali dalam 1 periode. Itu konsep dari bagaimana cara menghitung nilai akumulasi dengan anuitas awal. Nah, seperti yang sudah dituliskan di sini, maka suku pertamanya itu adalah 1 plus I. Jadi dimulainya dari sini ya, untuk yang nilai akumulasi bukan dari kiri tapi dari kanan. Jadi ini adalah U1-nya, kemudian U2-nya adalah nanti berarti 1 plus I, ini saya tuliskan 1 plus I ini untuk yang suku pertama, kemudian 1 plus I pangkat 2 ini suku kedua dan seterusnya sampai 1 plus I pangkat N di sini. Nah, nanti ini juga merupakan aplikasi dari deret geometri, dengan A-nya adalah 1 plus I, kemudian rasionya adalah berarti suku kedua dibagi suku pertama ya, berarti kelihatan 1 plus I juga rasionya. Nah, nanti pakai rumus jumlah, mencari jumlah dari deret Sn ini ya. Ini karena du berarti titik 2, ini kan pakai rumus A dikalikan 1 min R, karena ini perhatikan, karena rasionya ini kan lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumusnya itu R pangkat N min 1, ini nanti dikalikan A ya, dibagi dengan R min 1 ini. Jadi ini adalah R pangkat N dikurangi 1, karena A-nya 1, sini ini A-nya, kemudian R pangkat N dikurangi R pangkat N dikurangi 1 bagi R pangkat min 1 nih. Ini ya, ini adalah cara menghitung jumlahan deret ini. Maka ternyata kita dapatkan untuk nilai akumulasi dengan menggunakan asumsi anuitas awal, ini adalah ini rumusnya, 1 plus I dipangkatkan N dikurangi 1 per D. Ini ya, ini bisa pakai ini.
Nah, kalau misalkan kita punya sejumlah R itu adalah pembayaran periodik atau angsurannya atau setorannya per periode, maka tinggal dikalikan aja ya teman-teman, 1 plus I pangkat N min 1 per D dikalikan angsurannya, besarnya angsurannya. Nah, sama seperti di anuitas akhir, rumusnya sama di sini, di present value yang tadi ya, rumusnya sama dengan ini tuh nilai akumulasi di akhir. Tapi yang berbeda adalah faktor pembaginya. Kalau di anuitas akhir di rumus untuk mencari nilai akumulasinya itu kan dibagi I. Tapi kalau di anuitas awal ini kan dibagi dengan D atau faktor diskonnya. Ini ya, I per 1 plus I. Nah, silakan kalian pahami lagi rumusnya, pelajari lagi. Ini adalah cara menghitung nilai akumulasi dengan asumsi adalah anuitas awal atau pembayaran angsurannya itu dilakukan di awal periode. Ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini diketahui jika setiap selang 6 bulan, jadi setiap 6 bulan Ali menyimpan 100.000. Nih, Ali menabung 100.000 gitu ya, atau berinvestasi 100.000 rupiah. Penyimpanan dimulai sejak anaknya berusia 6 bulan, jadi ingin menyimpan uang untuk modal anaknya sekolah gitu ya, 6 bulan, dan diakhiri sesudah anaknya berusia 20 tahun, jadi selama berapa ini? Jadi dalam 1 tahun ini dilakukan 2 kali pembayaran ya, karena per 6 bulanan, jadi sekitar 40 kali pembayaran nih, dari anaknya umur 6 bulan sampai anaknya berusia 20 tahun. Nah, selanjutnya uang tersebut tidak diambil mengendap di bank, dan sesudah anaknya berusia 25 tahun, maka uang tersebut diberikan ke anaknya sebagai modal usaha. Nah, yang kita cari adalah berapa jumlah nilai akumulasi dari simpanan ini ya, yang nantinya akan diberikan ke anaknya Pak Ali ini, dengan bunganya itu adalah 1,5% per periode. Jadi karena periodenya bulanan ya, 6 bulanan, berarti ini adalah tingkat bunga yang efektif. Sudah efektif ya, karena 1,5% itu per periodenya. Nah, periodenya Pak Ali membayar itu kan 6 bulanan. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung oret-oret bersama ya. Nah, di contoh yang kedua ini sudah jelas ya, tadi sudah dituliskan bahwa Pak Ali ini menyimpan uang 100.000, berarti besarnya angsuran atau setorannya itu adalah R-nya itu adalah 100.000 rupiah yang dibayarkan per 6 bulan sekali. Jadi periode pembayarannya itu adalah 6 bulan sekali selama 20 tahun. Jadi N-nya nanti itu adalah 2 itu adalah dalam 1 tahun, itu kan terjadi 2 kali pembayaran ya, dikalikan dengan 20 tahun masa pembayaran, jadi ada 40 kali atau periode pembayaran. Nah, selanjutnya suku bunganya, oh ya, di sini setelah 20 tahun dia menabung, Pak Ali itu menabung, ternyata tidak langsung diambil uangnya, tetapi diendapkan misalkan dia nabung di bank ya, diendapkan di bank selama waktunya, berarti dari 20 tahun sampai 25 tahun, jadi dalam waktu 5 tahun. Nah, maka misalkan ini adalah N1 ya, periode pertama, periode keduanya itu dari 20 sampai 25 tahun, itu kan ada 2 kali 5 tahun, yakni 10 periode. Kenapa 10 periode? Karena dalam 1 tahunnya itu kan dilakukan 2 kali pembayaran ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya diketahui bunganya itu 1,5% per periode. Jadi bunga yang 1,5% ini itu sudah merupakan tingkat bunga efektif. I-nya 1,5%, dimana seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya di teori bunga, bahwa tingkat bunga efektif itu kan merupakan tingkat bunga yang pembayarannya itu dilakukan 1 periode. Nah, karena periodenya ini sudah tertuliskan periode, dimana periodenya adalah 6 bulan sekali ya, berarti 1,5 ini ya sudah dibayarkan
per 6 bulan sekali gitu. Beda kalau misalkan di sini dituliskan misalkan per tahun, padahal periode pembayarannya itu 6 bulan sekali, maka 1,5 ini itu merupakan tingkat bunga nominal, bukan efektif ya, dimana nanti kalau mencari tingkat bunga yang dibayarkan per periodenya berarti 1,5% dibagi 2, karena 1 tahunnya itu dilakukan pembayaran 2 kali gitu ya. Nah ini. Nah kemudian yang ditanyakan itu berapa jumlah atau uang atau nilai akumulasi yang akan diberikan Pak Ali ke anaknya. Jadi kira-kira nilai akumulasinya berapa? Gini ya, berapa? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung berapa besar nilai akumulasi dari uang tabungan Pak Ali yang dia setorkan selama 6 bulan sekali sebesar Rp100.000 selama 20 tahun. Nah, kalau kalian perhatikan karena ini sudah ada bahasan nilai akumulasi, otomatis kita kan menggunakan konsep nilai akumulasi ya, dengan anuitasnya itu adalah anuitas due atau anuitas awal, karena ini ada kata-kata setiap awal bulan gitu ya, jadi perhatikan betul. Nah maka seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ini ya, nah ini kita sudah langsung membuka bahwa untuk mencari nilai akumulasi dengan asumsi anuitasnya adalah anuitas awal dengan pembayaran setorannya atau angsurannya sebesar R, maka kita bisa menggunakan rumus yang keempat ini. Jadi kita tuliskan, saya tuliskan yang pertama itu adalah nilai akumulasi dari simpanan uang Pak Ali ya selama 20 tahun. Berarti misalkan B ya, B itu adalah besarnya setoran dikalikan dengan nilai akumulasinya ini. Nah ini. Nah sesuai dengan rumus yang keempat tadi kan berarti R itu adalah 100.000 dikalikan dengan 1 plus I-nya adalah 1,5%, berarti 0,015 dipangkatkan N-nya adalah 40 dikurangi 1 dibagi dengan D, di mana D ini kan sama dengan I per 1 plus I atau 0,015 dibagi 1,015 ini ya. Nah kalau sudah berarti ini 100.000, kita lanjutkan ya, dikalikan 1,015 pangkat 40 kurangi 1, ini kita kalikan, kita naikkan 1,015 nya naik ke atas, berarti ini dikalikan 1,015 dibagi 0,015 sudah. Nah nanti ini kita dihitung berapa, berarti ini 100.000, ini silakan kalian hitung bisa pakai kalkulator, nanti didapatkan nilainya 55,08 191.232. Ini nanti ternyata nilai akumulasi dari uangnya Pak Ali sebesar 100.000 yang disetorkan selama 20 tahun dengan setorannya itu dilakukan 2 kali dalam setahun, itu sebesar 5.508.191,232 ini ya. Nah ini uangnya Pak Ali selama 20 tahun. Nah ternyata kita nggak nyampe di sini teman-teman. Jadi ternyata uangnya Pak Ali itu tidak langsung diambil. Nah itu tidak langsung diambil tapi diendapkan selama 5 tahun. Maka karena diendapkan selama 5 tahun, otomatis uang tersebut kan mendapatkan bunga. Ingat ya, kalau misalkan kita menabung, otomatis kita mendapatkan bunga, gitu ya. Nah, maka uang yang akan diperoleh ini, jadi intinya adalah ini, kita menghitung nilai akumulasi
akhirnya yang nantinya nilai ini atau uang ini nanti akan diberikan ke anaknya Pak Ali gitu. Kalau misalkan saya simbolkan sebagai A10, di mana 10 ini adalah periodenya ya dari usia 20 sampai usia 25 tahun, berarti kan ada 10 periode. Itu karena kita menggunakan konsep anuitas, maka tingkat bunga yang kita pakai adalah tingkat bunga majemuk, teman-teman. Jadi ini nilai akumulasi ini sudah kita jadikan pokoknya, prinsipalnya kalau kita menabung ya. Ini materinya sama ketika kita membahas tentang nilai akumulasi untuk bunga majemuk, teman-teman. Jadi pokok dikalikan dengan fungsi akumulasinya 1 plus I-nya masih 1,5%, berarti 0,015, dipangkatkan periodenya, N-nya itu adalah 10 periode. Jadi 5.508.191,232 itu dikalikan 1,015 pangkatkan 10, nanti dihitung, nanti akan mendapatkan uang sebesar 6 juta, ini saya ngitung dulu di kalkulator ya, 6.392.521,7 rupiah nih. Jadi inilah total jumlah uang yang nanti Pak Ali berikan ke anaknya selama Pak Ali itu menabung 20 tahun nih, dengan setoran setiap bulannya itu setiap 6 bulannya itu adalah 100.000. Itu ya, sudah jelas ya untuk contoh soal yang kedua. Silakan dipelajari lagi. Kita langsung ke contoh yang ketiga. Sudah jelas ya dengan contoh yang kedua. Nah, pembahasannya juga saya sudah tuliskan di materi yang sudah saya share ke kalian. Silakan kalian baca lagi materinya, pahami lagi bagaimana cara membahasakan soal yang tadinya adalah bahasanya adalah bahasa cerita ya, kemudian membahasakan ke bahasa matematika. Nah, kemudian nanti jelas itu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira kita menggunakan rumus yang mana gitu. Nah, ini silakan kalian pelajari lagi, kalian oret-oret lagi sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga nih. Di contoh yang ketiga ini kan kalian lihat di sini ada seorang pekerja dia berusia 40 tahun yang ingin mengumpulkan dana. Jadi dia menabung, mengumpulkan sejumlah uang untuk pensiun. Jadi ini adalah dana pensiun dengan menyetorkan uang sejumlah $3.000. Berarti ini $3.000 adalah R-nya ya teman-teman ya. Ini R-nya adalah $3.000, di mana dalam 25 tahun ini pembayaran setoran $3.000 ini itu selama 25 tahun. Nah, karena pembayarannya itu periodenya adalah tahunan, maka ada 25 periode pembayaran atau 25 kali setoran. Nah, kemudian setelah dia berusia 65 tahun, ternyata uang yang sudah dia kumpulkan itu dia ingin menariknya. Jadi dia ingin mengambilnya tetapi dalam bentuk angsuran juga. Jadi uang yang sudah dia simpan di bank kemudian dia mau ambil tapi secara berangsur-angsur, di mana periodenya juga sama tahunan. Ini ya selama 15 kali penarikan atau 15 tahun ini. Jadi setelah dia pensiun ya, ketika dia bekerja kemudian dia menabung, nah kemudian nilai akumulasi atau tabungan dia selama dia bekerja kemudian saat pensiun dia ingin mendapatkan uangnya kembali gitu, uang dia yang dia sudah tabung ya selama 25 tahun seperti gaji gitu. Ini dengan tingkat bunganya itu berbeda. Jadi selama penyimpanan dia mendapatkan tingkat bunga 8%, tetapi selama dia mengambil berarti ada 2 tingkat bunga 7% itu ketika dia menarik. Jadi bagaimana caranya, kita akan mencoba mengoret-oret bersama ya teman-teman.
Nah, kita masuk ke pembahasan contoh yang ketiga. Ini sudah ada soalnya ya teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri. Di contoh yang ketiga ini seorang pekerja itu ingin menabung sebagai dana pensiunnya, sebagai dana di mana nanti ketika dia pensiun itu bisa diambil lagi. Ini sebesar $3.000. Jadi R-nya atau besarnya angsuran itu adalah $3.000. Saya tuliskan gini ya. Selama periodenya itu adalah 25 tahun. Ini karena periode pembayarannya itu adalah tahunan, maka N-nya itu adalah 25 kali atau periode pembayaran. Gini ya. Nih. Nah, selanjutnya setelah dia pensiun, ya ini di usia 65 tahun, ternyata uang yang sudah dia tabung selama 25 tahun tersebut akan dia ambil secara angsuran juga. Jadi setiap tahun dia akan ambil selama 15 tahun pengambilan atau penarikan, di mana nantinya kita akan menghitung berapa jumlah penarikan tersebut, berapa sekali tarik atau penarikan yang bisa Pak pekerja ini ambil gitu. Dimana kalau kalian lihat ini ada tingkat bunga yang berbeda. Jadi di tingkat bunga 8%, saya tuliskan I1 ini sudah masuk ke tingkat bunga efektif ya teman-teman, karena diketahui ini adalah 8% ini adalah tingkat bunga yang dibayarkan 1 tahunnya. Nah, periodenya ini kan periode tahunan ya. 8% ini digunakan ketika dia membayar angsuran tabungan atau pensiunnya, dana pensiunnya. Nah, sedangkan I yang kedua saya tuliskan I2 7%, ini adalah tingkat bunga yang nantinya akan dia dapatkan ketika dia menarik uangnya, uang pensiunannya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah jumlah penarikannya atau uang yang nantinya bisa dia ambil ketika sudah pensiun. Misalkan saya simbolkan dengan X ya teman-teman. Nah, ini kira-kira berapa? Nah, kita akan jawab. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu berapa besar dana pensiun yang sudah terakumulasi selama 25 tahun ini. Nih. Nah, kira-kira selama 25 tahun ini kira-kira dengan angsurannya sebesar $3.000, ini kira-kira uang yang terkumpul itu berapa? Nah, kalau misalkan saya simbolkan ini nilai akumulasi ya. Akumulasi selama 25 tahun. Ini karena kita sama ya seperti di contoh yang kedua ya, karena kita menghitung nilai akumulasi maka kita menggunakan rumus yang keempat. Ini saya tuliskan misalkan S di sini nilai akumulasinya. Simbolnya silakan apa saja, yang penting kalian pahami itu adalah simbol yang kalian cari ya atau kalian definisikan. Ini R dikalikan dengan fungsi akumulasinya sebesar, berarti ini N-nya 25 tahun ya, ini awal periode. Nah, ini. Nah, di sini saya tuliskan 8%. Ini saya tuliskan persentase tingkat bunganya biar jelas ya teman-teman. Jadi karena ini ada dua jenis tingkat bunga yang diketahui di soal. Jadi untuk menghitung nilai akumulasi dari dana pensiun ini kita menggunakan 8%. Ini biar jelas aja saya tuliskan seperti ini. Maka dihitung berarti ini 3.000 dikalikan dengan sama ya seperti di contoh kedua tadi, berarti 1, I-nya 8% berarti 0,8, pangkatkan N-nya adalah 25 dikurangi 1 dibagi D. Nah, D di sini itu kan berarti 0,08 dibagi 1,08. Ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya tinggal dihitung saja ini berapa nanti. Berarti ini 3.000 dikalikan ini 1,08, ini saya belum hitung ya, pangkat 25 min 1
Ini kita kalikan dengan 1,08 dibagi dengan 0,08. Ini ya. Nah, nanti didapatkan ini 3000 dikalikan dengan 78. Ini saya sudah menghitung menggunakan kalkulator. Silakan hitung pakai kalkulator. 78,9544151,488. Ini saya tidak langsung membulatkan ya. Nah, nanti ini dibulatkan nggak apa-apa, nilai akumulasi dari dana pensiun si pekerja tersebut yang sudah disimpan selama 25 tahun atau 25 periode sebesar 233.863,25. Ini adalah nilai total, nilai akumulasi yang sudah disimpan selama 25 tahun dengan angsurannya itu sebesar $3.000. Nah, selanjutnya kita ingin mencari besarnya nilai angsurannya atau nilai penarikannya, jumlah penarikannya. Nah, kalau kalian perhatikan, karena dia menarik ya atau melakukan penarikan, maka kita berarti menghitung kira-kira berapa X-nya ini, berapa uang yang akan dia ambil selama 15 tahun ini. Jadi berarti nilai akumulasi yang kalian dapatkan ini itu merupakan nilai sekarang atau present value-nya. Jadi menjadi nilai sekarang ya, atau nilai sekarang di 25 tahun mendatang. Nah, nilai sekarang ini, kita sudah memiliki nilai sekarang ini, itu akan diambil si pekerja tersebut selama 15 tahun atau 15 kali penarikan. Nah, kira-kira berapa? Tidak bisa dibagi, ini tidak bisa langsung dibagi 15 kali berapa gitu ya. Tetapi karena ini adalah konsep dari present value, otomatis kita menghitung pakai konsep present value, di mana berarti di sini saya tuliskan ini ya. Berarti ini intinya kita menghitung jumlah atau besarnya penarikan per tahunnya, karena periode pengambilannya kan per tahunnya, kita menggunakan konsep anuitas. Jadi ini konsep anuitas, saya bukakan lagi materinya. Mana ini? Ini ya teman-teman, berarti kita menggunakan rumus yang ketiga ini dengan asumsinya adalah anuitas awal gitu. Jadi kita pakai ini ya. Berarti di rumus ini kita menghitung R-nya, tapi tadi kan kita mendefinisikan kalau jumlah penarikannya adalah X. Jadi sama aja ketika kita menghitung R-nya itu berapa kira-kira di sini, atau uang yang bisa kita ambil atau uang yang si pekerja ambil itu per periodenya. Nah, ini kita coba masukkan, berarti saya tuliskan ya X, ini dikalikan anuitasnya berarti selama 15 tahun ya. Jadi ini 15. Ini pakai titik 2 karena annuity due. Kemudian nah ini seperti ini. Nah, ini saya tuliskan 7% di sini karena tadi seperti tadi, karena tingkat suku bunganya diketahuinya di soal dua tingkat suku bunga ya. Jadi biar nggak bingung, saya tuliskan 7% di sini. Itu sama dengan ini present value-nya. Jadi 236.863,25 dolar. Ini. Maka dengan menggunakan rumus anuitas, berarti ini 1 dikurangi 1 plus 0,07 ya, dipangkatkan min. Ingat kalau present value itu biasanya pangkat periodenya itu negatif, kalau akumulasi itu kan positif ya, dan berbeda ininya letaknya. Kalau ini 1 dikurangi V-nya ya, tapi kalau akumulasi kan V dikurangi 1 gitu. Ini pangkat 15 dibagi dengan, ingat karena ini annuity due berarti dibagi D, faktor diskon, fungsi tingkat diskonnya, tingkat diskonnya berarti 0,07 per 1,07. Ini nggak bisa ya. Ini sama dengan
present value-nya 236.863,25. Nah, selanjutnya ini saya coba hapus dulu. Maka besarnya penarikan itu kan sama dengan, ini saya naikkan ke atas ya. Ini berarti 1 dikurangi 1,07 pangkat 15 dibagi dengan 0,07, ini dikalikan, biasa tadi naik ke atas ya teman-teman ya, 1,07 ini naik ke atas sama dengan 234.863,25. dan nanti didapatkan ini nilainya sebesar, saya pakai kalkulator ya, teman-teman bisa pakai kalkulator, ini sebesar 9,745468 sama dengan 236.863,25. Nah, maka besarnya penarikan atau besarnya uang yang bisa ditarik si pekerja ini setelah dia mengumpulkan dana pensiunnya selama 25 tahun ya, ternyata bisa diambil sebesar, berarti ini 236.863,25 dolar dibagi dengan 9,745468, berarti sebesar 24.299,73. Ini adalah besarnya uang yang bisa pekerja tersebut ambil. Jadi biasanya kalau orang pensiun seperti itu ya. Jadi selama bekerja dia menabung, setelah sudah pensiun atau tidak bekerja maka tabungan atau dana pensiun mereka itu bisa dia dapatkan lagi seperti dia bekerja. Itu adalah konsep dari dana pensiun. Jadi sudah jelas ya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang ketiga. Silakan kalian juga bisa baca pembahasannya di materi yang sudah saya share ke kalian. Ini silakan baca lagi ya, ulangi lagi maksudnya apa, yang dimau apa, yang diketahui apa, yang dicari apa juga. Silakan kalian pelajari lagi. Ini sudah ada di materinya. Nah, di sini selanjutnya ini ada 8 rumus hubungan antara anuitas. Ini adalah present value untuk anuitas awal, ini nilai akumulasi untuk anuitas awal, kemudian ini adalah present value untuk anuitas akhir dan nilai akumulasi untuk anuitas akhir. Ini adalah rumus-rumus yang bisa kalian gunakan selain menggunakan rumus secara definisi ya. Ini rumus definisi itu seperti ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa digunakan, ini rumus-rumus ini bisa digunakan ketika biasanya untuk membuktikan, untuk soal-soal yang pembuktian biasanya kita bisa pakai rumus ini. Itu silakan kalian baca ya. Ini rumus hubungannya ada 8, ada 9 sih ini. Ya, silakan kalian pahami rumus-rumus hubungannya antara present value ataupun nilai akumulasi dari baik itu anuitas awal atau anuitas akhir. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah jelas, ini ada 5 ya harusnya ya, ada 5 soal ini. 5 soal silakan kalian kerjakan sebagai bahan latihan, sama seperti di pertemuan sebelumnya, silakan kalian kerjakan dengan teman kelompoknya. Ini 5 soal, jadi silakan kalian kerjakan per kelompoknya 1 soal aja, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok kelima ya ini ya. Ini silakan kalian kerjakan, nanti kita akan bahas bersama-sama di akhir pertemuan. Seperti di pertemuan kemarin, biar kalian jelas ya. Nanti biar tahu benarnya di mana, salahnya di mana. Itu aja materi yang saya sampaikan di pertemuan kelima ini tentang anuitas awal. Jadi intinya adalah di pertemuan ini bagaimana cara kita menghitung present value atau nilai tunai ataupun nilai akumulasi ketika asumsinya diketahui anuitasnya adalah anuitas awal atau pembayarannya itu dilakukan di awal periode.
Kita hanya mempelajari 4 rumus kalau nggak salah. Silakan kalian review lagi materinya, pelajari lagi. Nah, selanjutnya kalau misalkan dalam mempelajari materi ini ada pertanyaan, silakan kalian bisa sampaikan di WhatsApp group. Nanti kita akan membahas dan berdiskusi bersama. Nah, kalau misalkan sudah jelas, semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri ya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.